Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menjelaskan materi tentang riba yang beranggotakan Muhammad Ghazali, Muhammad Hilmi Maulana, dan Muhammad Aldi Saputra. Riba. Pengertian riba. Apa sih yang dimaksud dengan riba itu? Riba secara bahasa berarti zada, yakni bertambah atau lebih. Riba disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 20 kali. Secara terminologis, riba diartikan yakni melebihkan keuntungan harta dari salah satu pihak ke pihak yang lain dalam transaksi jual beli atau pertukaran barang dengan tanpa memberi imbalan terhadap kelebihan tersebut. Dalam perspektif lain adalah pembayaran hutang yang harus dilakukan atau dibayar yang menghutang lebih besar dari jumlah pinjamannya. Pengertian riba menurut ulama ahli fikih. Menurut Al-Mali, pengertian riba adalah akad yang terjadi atas pertukaran barang atau komoditas tertentu yang tidak diketahui pertimbangan menurut syarak. Menurut Rahman Al-Jaziri, riba adalah akad yang terjadi dengan pertukaran tertentu tidak diketahui sama atau tidaknya menurut syarak atau terlambat salah satunya. Menurut Syekh Muhammad Abduh, riba adalah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan. Dasar larangan riba. Dasar larangan riba dijelaskan pada Al-Quran terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa halallahu al-bai'a wa harramar riba faman ja'ahu mau'idatun mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah faman 'ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun, yang artinya orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berdiri dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Dan dijelaskan pada surah Al-Imran ayat 130 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Adapun hadis Nabi yang menjelaskan tentang riba yang berbunyi, ar-riba isnani wa sab'una baban adnaha mithlu isyani rajuli ummahu, yang artinya sesungguhnya 1 dirham yang didapatkan seorang laki-laki dari hasil riba lebih besar dosanya di sisi Allah daripada berzina 36 kali. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Ijtanibus sab'al mubiqat qalu ya Rasulullah wa ma hunna qala asyirku billah wa sihr wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq wa tawalli yaumal zaf wa qadzaful muhsanat al mu'minat al ghafilat wa aklur riba wa aklul malil yatim, yang artinya
dijauhi 7 hal yang membinasakan. Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, apakah itu?" Beliau bersabda, "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah tanpa hak, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh wanita beriman yang lalai berzina." Muttafaq alaih. Barang-barang ribawi. Barang-barang yang mengandung riba meliputi emas, perak, uang, gandum, kurma, garam, beras. Apabila barang ribawi tersebut diperjualbelikan dengan sejenisnya, maka ada syarat yang harus terpenuhi. Kontan, harga dan barang harus diserah terimakan di tempat. Barang harus sama jenisnya, ukuran, dan timbangannya. Jenis-jenis riba. Adapun jenis-jenis riba meliputi 1. Riba qard. Riba adalah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan. Contoh, meminjam uang 1.000 tapi menyerahkan 2.000. Riba fad. Riba fad adalah praktek pertukaran barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang tersebut termasuk barang ribawi, seperti menjual emas 1 gram dengan 1,5 gram. Yang ketiga, ribayat. Ribayat adalah pertukaran atau jual beli di dalamnya tidak ada kelebihan, akan tapi salah satu pihak meninggalkan akad tersebut sebelum terjadi penyerahan barang. Jadi akadnya, kontan, dan serah terimanya harus jelas. Kalau tidak, maka itu ribayat serah terima. Contoh, membeli emas tapi bayarnya besok. Yang keempat, riba nasiyah. Riba nasiyah adalah pertukaran atau jual beli yang terjadi akan tetapi transaksinya tidak sempurna. Contoh, menukar perak 5 gram dengan 5 gram perak, tapi sebagian sekarang dan sebagian lagi besok. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat dan apabila berkenan, dapat memencet tombol subscribe untuk membantu channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.